Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nihayah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 UIN Raden Mas Said Surakarta. Sekaligus sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Sejati, Kecamatan Kiriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat hari ini? Semangat. Mana semangatnya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Untuk hari ini, hari Selasa ya, seperti biasa adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Ainun. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, semuanya sudah dalam keadaan siap? Siap. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Semuanya sehat? Sehat. Tadi kelasnya sudah dibersihkan apa belum? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Baru akan absen terlebih dahulu, oke? Anissa Putri Nur Haryanti, Cesanwari Aurora, Davin Bagus Junianto, Hafidhah Khairun Nisa, Hamim Ulin Nuha, Karina Septiana Puji, Muhammad Fairuz Pratama, oke, Oktavian Hujaning Tias, Rama Adi Saputra, Tegar Widianto. Oke, alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Sudah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-A'la ya. Kita hari ini mau murojaah dulu. Kita baca bareng-bareng surat Al-A'la. Setelah itu baru nanti kita akan menuju pembahasan yang kita pelajari hari ini. Semuanya siap? Siap. Kita baca dengan mulai ta'awud, kemudian ditutup dengan tasdiqoh bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a
faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa shadaqallahul azim. Oke anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ya seperti biasa setiap hari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Yuk setunggal kalih tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang kodok dan kodar. Sebelumnya, Bu Nun akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama nanti diharapkan setelah kita belajar tentang iman kepada kodok dan kodar, anak-anak bisa memahami pengertian apa itu kodok dan kodar. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan macam-macam dari takdir. Kemudian yang ketiga, anak-anak menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, anak-anak mampu mengaplikasikan iman kepada kodok dan kodar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan yang terakhir, anak-anak mampu bersikap tawakal dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Oke anak-anak, dari minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada kodok kodar, ya, tentang pengertiannya. Sebelumnya Ibu Nun mau bertanya dulu, apa itu kodok? Ketetapan Allah yang belum terjadi, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Coba diuraikan secara lengkap, apa itu kodok? Oke, coba ulangi Mas Ulin. Oke, kemudian kodar, apa itu kodar? Mbak Karin, coba boleh diulangi apa? Oke, ketetapan Allah yang sudah terjadi. Dari pengertian kodok dan kodar itu, Bu Nun ingin bertanya, bagaimanakah perasaan kalian ketika kalian mengalami peristiwa yang di luar kehendak atau di luar keinginan kalian? Di luar harapan kalian, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Bagaimana perasaannya? Pernah enggak? Pernah enggak? Pernah ya, pasti pernah. Terus gimana perasaan kalian? Sedih. Biasanya gimana? Nangis, uring-uringan gitu?
Tidak. Lalu gimana? Coba Mbak Cesa, kalau misalnya saya pengen dapat juara 1, ternyata tidak. Nah, itu biasanya Mbak Cesa gimana menghadapinya? Yang keras Mbak? Lebih berusaha dari sebelumnya gitu ya. Kemudian yang lain, apalagi Mbak Khairunisa? Bersabar, ya bersabar. Terus apalagi Mbak Tias? Ikhlas menerima, ya pasti kita harus ikhlas menerima saat apa yang telah terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, nah anak-anak, selanjutnya Bu Inun ingin menyaksikan sebuah kisah inspirasi, yang mana ini adalah kisah seorang tabiin. Apa itu tabiin? Tabiin itu adalah seseorang yang hidup di masa Nabi, di masa Rasulullah Muhammad SAW, tapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi hidupnya semasa dengan masanya Rasulullah masih hidup. Paham? Nah, ini adalah kisah inspiratif dan harapan Bu Ainun kalian bisa mengambil hikmah dari kisah berikut. Silahkan disaksikan. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia menggembala domba di depan tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan gila. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan bisa menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang kamu butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak mengeluhkan. Ada sakit yang ingin sekali berusaha. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Wah, terima kasih ya. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais tanpa menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba dan buka untuk pergi ke Makkah? Sedangkan jarak dari dalam ke Makkah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan onta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya yang cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukan dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila, Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. Dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dirinya Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya ini. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa
Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan berampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit campak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang telah muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Akhirnya ia memilih segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perilaku pemuda yang mencari duka. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk Nabi. Seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542 dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah bumi langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit campak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit. Karena ketaatan pada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Oke anak-anakku, dari penampilan video tadi dapat kita ambil hikmah tentunya ya. Ternyata takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bisa kita ubah. Ya, seperti kisahnya siapa tadi? Kisahnya siapa tadi? Uwais al-Qarni, betul sekali. Yang ibunya dalam keadaan lumpuh mau pergi haji sebenarnya tidak mungkin ya. Tetapi ternyata bisa terpenuhi oleh usaha yang sungguh-sungguh oleh siapa? Oleh siapa? Uwais al-Qarni. Nah, untuk itu Bu Ainun nanti akan membagikan lembar kerja kepada kalian dan nanti Bu Ainun akan membaginya ke dalam kelompok kecil. Oke anak-anakku, sebelum Bu Ainun bagikan LKPD-nya, Bu Ainun bagi dulu kelompoknya. Oke,
Untuk kelompok, Bu Ainun bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang takdir apa? Mubram. Yang kedua membahas tentang takdir mu'allaq. Untuk anggotanya nanti silahkan memilih siapa yang mau membahas tentang takdir mubram. Angkat tangan. Ayo. Yang tinggi. Oke, Tegar, Ulin, Rama, Davin, sama? Oke, siapa? Fai. Untuk yang mu'alaf berarti sisanya siapa aja? Coba tunjuk jari. Nisat, Tias, Cesa, Karin, dan Hafidoh. Oke, terima kasih. Oke, anak-anakku, untuk kelompok mubram tadi siapa? Ya, kelompok mubram nanti ditulis anggotanya, kemudian ditulis hasil diskusinya di LKPD ini. Silakan. Untuk kelompok mu'allaq ditulis nama anggotanya dan ditulis hasil diskusinya di LKPD berikut. Silakan. Oke anak-anak, sebelum kalian berdiskusi, Bu Ainun akan menampilkan cuplikan video tentang iman kepada qada dan qadar agar kalian lebih memahami apa itu iman kepada qada dan qadar. Selamat menyaksikan. Lagi nyanyi bang, mudah baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Beritanya. Oh ya, ngapain orang di sini? Lagi pesen martabak, serius. Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lu kan tahu. Kenapa masalahnya ngapain di sini? Tadi ini sering banget sih. Maksudnya kenapa saya kopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Rupanya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali tapi Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja berkehendak Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh itu, jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan di dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubram yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa berdoa kepada Allah kecuali doa. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, ini kurang satu lagi. Ayo, apa kira-kira? Ini harinya hari Selasa 6 Mei 2025. Ya. Anggotanya ditulis dulu,
Kemudian nanti yang didiskusikan adalah artinya. Arti dari takdir apa? Mubram. Mubram apa mu'alaq kamu? Mubram. Kemudian contohnya kan ada 5 tuh, masing-masing ngasih contoh 1, berpikir. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalian menghadapi, sikap kalian menghadapi takdir mubram tersebut. Oke anak-anak, sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Siap? Silahkan dimulai dari kelompok mubram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok takdir mubram akan menyampaikan tentang takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah yang tidak bisa diubah atau mutlak. Contohnya, 1. Matahari terbit dari timur. 2. Terjadinya siang dan malam. 3. Tidak bisa memilih jenis kelamin. 4. Tidak bisa memilih lahir di mana. 5. Tidak bisa memilih orang tua yang melahirkan. Sikap kita dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sabar, ikhlas, dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya. Sekarang dari kelompok mu'alaq menanggapi bagaimana hasil presentasi dari kelompok mubram. Silahkan. Gimana? Kami jadi tentang takdir mubram. Oke. Oke, sekarang kita dengarkan ya presentasi dari kelompok mu'alaq. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mu'alaq akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Mu'alaq artinya dari kata mu'alaq berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata mu'alaqun yang berarti tergantung, yaitu takdir yang masih tergantung dengan usaha dan doa manusia. Contoh dari takdir mu'alaq, orang sakit bisa sembuh dengan cara berobat dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah SWT. Seseorang akan terhindar dari kecelakaan dalam berkendara dengan berdoa dan taat aturan lalu lintas. Kemiskinan bisa diperbaiki dengan gigih bekerja dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Seseorang siswa yang tidak berprestasi bisa memperbaiki diri dengan belajar yang tekun dan selalu berdoa kepada Allah. Dalam mengikuti lomba di tahun sebelumnya belum mendapat juara, karena tekad yang kuat dan rajin berlatih, akhirnya di tahun ini ia mendapat juara. Sikap kita dalam menerima, sabar, ikhtiar, berdoa, tawakal, dan syukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana tadi menurut kalian hasil dari kelompok mu'alaq? Bagus, Bu. Bagus? Sudah paham? Sekarang kalian tambah mengerti apa itu takdir mu'alaq? Sudah mengerti Mas Davin? Sudah. Mas Rama? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anak, terima kasih tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi tiap-tiap kelompok ya. Terima kasih untuk kelompok mubram, tepuk tangan dulu.
Terima kasih juga untuk kelompok mualak, tepuk tangannya. Nah, oke. Semuanya sudah luar biasa. Ini juga sudah melihat kalian juga bekerja dengan sungguh-sungguh dengan menampilkan hasil yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya dari diskusi tadi kalian pastinya sudah tambah paham ya apa yang disebut dengan takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Ayo, yang keras suaranya, apa takdir mubram? Ulangi, apa takdir mubram? Berarti kita tahu bahwa takdir Allah itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama namanya mubram, itu tidak bisa diubah. Jadi sudah pasti itu akan terjadi. Kemudian yang kedua namanya takdir apa tadi? Mu'allak. Apa itu takdir mu'allak semuanya? Iya, takdir Allah atau ketentuan dari Allah yang masih bisa diubah berdasarkan ikhtiar atau usaha dan doa dari manusia. Nah, untuk contohnya tadi anak-anak juga sudah menyebutkannya satu-satu. Oke? Oke anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari hari ini tentang apa itu takdir mubram dan takdir mu'allak, Bu Ainun akan memberikan asesmen, yaitu asesmen sumatif sebagai penilaian pembelajaran pada hari ini. Ya, nanti kalian silahkan menulis jawaban di lembar kerja. Kalian tulis nama, tanggal, kalian silang jawaban yang menurut kalian paling benar, dan yang paling bawah ada uraian singkat. Cukup kalian tuliskan secara singkat apa yang diminta dari lembar kerja ini. Paham? Paham. Silahkan yang sudah dapat langsung dikerjakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, ketua kelasnya silakan diambil LKPD-nya, lembar kerjanya, dan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Coba nomor 1, menurut segi bahasa kata kodok berarti apa? Ketentuan Allah. Oke, ada yang salah tadi? Tidak. Nomor 2, dalam ajaran Islam sikap dapat menerima kenyataan yang menimpa dirinya disebut apa? Apa? Tawakal, ya. C. Nomor 3, takdir adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah untuk siapa? Semua makhluk. Yang keempat, dalam mewujudkan cita-cita manusia senantiasa berusaha dan berdoa merupakan ciri orang yang beriman. Dan yang terakhir, nomor 5, kematian manusia tidak dapat diketahui datangnya. Hal ini merupakan contoh dari takdir yang tidak dapat diubah. Ada yang betul semua?
Ada yang salah kah? Tidak, alhamdulillah. Kemudian contoh takdir yang tidak dapat diubah. Tadi kalian menjawab apa? Yang tidak dapat diubah. Apa? Datang terjadinya siang dan malam. Kemudian matahari terbit dari timur. Oke, kemudian yang dapat diubah. Oke, sip, Mbak Karin. Orang sakit bisa sembuh dengan cara berikhtiar, yaitu berobat dan berdoa. Oke, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Semuanya jadi tambah paham ya, apa itu takdir, apa itu qada dan qadar Allah, yang mana bisa menambah keimanan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Adapun kehendak Allah juga masih bisa kita upayakan, masih bisa kita usahakan dengan apa itu? Dengan ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa disiapkan kalian belajar di rumah, belajar materi tentang mengamalkan puasa sunnah bab 9 ya. Sebelum Mbak Nun tutup, adakah pertanyaan? Semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen 2, absen 3, absen 4, absen 5, absen 6, 7, 8,